Kenapa ekowisata? Karena ekowisata ini kalau benar-benar dilakukan itu akan memberikan dampak kepada masyarakat, dampak perekonomian maksud saya. Nah, kondisi existing Balikpapan hari ini sebuah tantangan besar gitu. Mau merencanakan fasilitas umum yang baik, tapi di sisi lain banjir setiap hujan ada. Anda membantah dengan keras bahwa Balikpapan itu bukan kota penyangga, ya kan? Teras depan harus bagus. Dia harus jadi teras depan, harus bagus. Kearifan lokal itu definisinya bukan berarti fisik ya. Oke. Karena masyarakat atau lingkungan Balikpapan itu bisa menerima masyarakat dari manapun. Oke. Itu dengan baik gitu. Dengan jadi baik, ya. Kan dia heran kok cuman di Balikpapan jalanan itu dipel katanya. Kalau revolusi mungkin terlalu keras. Terlalu keras ya. Tapi kalau misalnya saya mengatakan redefinisi ulang visi dan misi kota ke depannya gitu. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses redefinisi tadi, atau setelah ini jadi baru masyarakat kita libatkan untuk biar sustainable, biar berkelanjutan pembangunan yang sudah direncanakan tadi? Sobat Borneo, sebuah program baru kali ini dihadirkan oleh Borneo Flash, sebuah podcast yang mengangkat tentang siniar Kaltim untuk Indonesia. Sebuah program yang ditujukan untuk membuka ruang pikir bagi penguatan masyarakat. Dan dalam program baru ini, tema awal yang kita angkat adalah kearifan lokal Kaltim 2022. Dan sebuah kehormatan untuk tema kita pertama kali ini, kita menghadirkan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Kaltim, Mas Wahyulah Bandung. Selamat siang Mas Wahyulah. Siang. Ini saya manggil apa ini anaknya ya? Manggil apa aja? Manggil apa aja? Bagaimana kalau saya panggil Bang Ula ya? Siap. Ya, jadi kenapa kita, Sobat Borneo, kenapa kita menghadirkan Mas Ula, Mas Wahyulah Bandung di awal tema kita kali ini? Karena beliau ini memang fokus pada penataan. Karena paling tidak untuk memunculkan sebuah kearifan lokal, terutama terkait dengan penguatan masyarakat, paling tidak kotanya harus ditata dulu dengan baik. Sesuai dengan sesuai dengan tagline Kota Balikpapan sebagai kota layak huni ataupun kota nyaman huni. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan masyarakatnya? Layak atau nyaman tidak tinggal di kota ini? Nah, inilah yang akan kita coba ulas ke depan bersama dengan Mas Wahyulah Bandung, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Kaltim. Baik Mas Ula, ini memang awalnya saya agak serius ini gitu kan, ya. Karena memang harus kita buka dengan serius. Siap. Walaupun nanti mengalir juga posisinya. Saya teringat dengan tesis Anda ya, waktu ngambil S2 tentang manajemen perkotaan. Anda begitu concern di masalah perkotaan yang outputnya atau muaranya itu pada penguatan masyarakat sipil. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Ula sekarang, kira-kira kalau Kota Balikpapan sendiri seperti apa, dan terkait dengan penguatan masyarakat sipilnya atau dalam konteks kearifan lokalnya seperti apa kira-kira kalau pendapat Anda? Silakan Mas Ula. Ya, baik Mas Habibie. Sebenarnya penelitian saya itu tentang bagaimana Balikpapan pasca IKN dan pasca migas ya sebenarnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Balikpapan ketika kemudian kota ini menjadi teras depan dari ibu kota negara. Saya tidak mengatakan saya tidak terlalu senang mengatakan bahwa ibu kota negara ini adalah penyangga ibu kota. Balikpapan ini adalah penyangga ibu kota karena analogi penyangga itu menjadi sebuah kata yang menurut saya membuat Balikpapan hanya menjadi bagian pinggir daripada bagian tepi dari sebuah pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Itu kalau konteksnya penyangga ya? Penyangga. Makanya saya selalu memilih bahasa bahwa Balikpapan adalah teras depan dari ibu kota negara. Jadi kegiatannya boleh disepaku dengan dengan Semboja, tetapi aktivitas utamanya tentunya akan berlangsung di kota Balikpapan, mungkin juga di kota Samarinda. Kalau dalam konteks perencanaan wilayah. Nah, kemudian yang kedua terkait itu apakah Balikpapan akan menjadi sebuah kota yang berkembang secara maju dan berkelanjutan gitu. Karena visi dari ibu kota negara ya,
adalah kota yang tidak hanya menjadi kota yang modern, tetapi menjadi sebuah kota yang memiliki konsep keberlanjutan, kemudian menjadi kota yang smart city gitu. Iya. Apa yang harus dilakukan Balikpapan sebenarnya? Iya. Nah, penguatan sosial ya, tentu berasal dari bagaimana pembangunan ini berpihak kepada pembentukan segmen-segmen masyarakat yang bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Iya. Nah, kebetulan pada saat saya menyelesaikan tesis S2 tentang manajemen perkotaan, Iya. Judul saya itu tentang bagaimana ekowisata di Balikpapan bisa menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Balikpapan ke depannya. Kenapa ekowisata? Karena potensi mangrove di Indonesia itu adalah salah satu yang terbesar di seluruh dunia. Jadi hanya kalah mungkin dari Brasil, tapi sama dengan Australia dan mungkin juga sama dengan Malaysia gitu. Nah, potensi itu yang mestinya dikembangkan oleh kota-kota yang berada di tepi pantai. Seperti Balikpapan ini memiliki mangrove yang sangat banyak untuk dikembangkan. Tidak hanya untuk, jadi fungsinya selain menjadi menjadi barrier terhadap lingkungan, tetapi juga ekowisata ini bisa dikembangkan menjadi potensi wisata ke depannya. Kenapa ekowisata? Karena ekowisata ini kalau benar-benar dilakukan itu akan memberikan dampak kepada masyarakat, dampak perekonomian maksud saya. Iya. Nah, terlebih lagi bahwa ekowisata ini juga bisa melibatkan tidak hanya masyarakat dalam arti kecil, tapi bisa memberi manfaat yang sangat besar untuk perekonomian Balikpapan ke depannya. Artinya bisa tidak kalau dikatakan bahwa ekowisata adalah salah satu varian sebenarnya untuk mengangkat kearifan lokal. Oh iya betul. Dan tidak semua daerah memiliki segmen itu. Tadi ini terkait dengan status sosial atau strata sosial di masyarakat atau bagaimana tadi ini? Dia punya korelasi atau tidak menurut Anda? Antara segmen, maksud saya ini segmen ini strata sosial di masyarakat atau dia apa tadi yang Anda maksudkan dengan segmen tadi itu? Oh, enggak, maksud saya kelompok-kelompok masyarakat yang bukan strata sosial bukan. Jadi kalau strata itu berarti kan ada pemisahan. Iya, ada pemisahan. Masyarakat kecil dan betul. Menengah dan atas ya. Iya. Tapi kalau ekowisata ini sebenarnya bisa dilakukan oleh semua masyarakat. Dan keterlibatan pemerintah hanya menjadi sebuah regulator ya. Regulator terhadap pengembangan wisata ya. Dan kemudian juga menjadi mendorong masyarakat kalau di Balikpapan dalam bentuk Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Oke. Baik, itu tadi kan salah satu turunan dari tesis Anda waktu S2 kemarin kan. Dan fokusnya ke infrastruktur sebenarnya. Fokusnya ke infrastruktur pariwisata, kemudian ekowisata dan saya fokusnya ke infrastruktur dari ekowisata tersebut karena gini, Mas Habibie, banyak potensi pariwisata di daerah kita itu tidak bisa berkembang karena apa? Karena tidak dibarengi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Jalannya susah, begitu masuk sinyalnya hilang gitu kan. Kemudian kalau masyarakat butuh toilet saja harus susah. Banyak terjadi di objek wisata di Balikpapan terutama. Artinya kalau saya kontekskan dengan posisi Mas Wahyula sekarang ini sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia, Ketua IAI, paling tidak kan selama ini pasti punya evaluasi lah terhadap penataan kota, terutama yang bermuara pada kearifan lokal masyarakat. Apakah kalau ini dikerucutkan kan pada nanti larinya atau muaranya ke apakah memang kota ini sudah memenuhi syarat sebagai kota layak huni ataukah nyaman huni? Karena ini semua nanti muaranya kan ke IKN nanti, kesiapan kita secara infrastruktur di masyarakat gitu kan. Silakan. Jadi di Indonesia itu kota yang direncanakan dari awal itu tidak ada sebenarnya. Belum ada. Jadi pilot projectnya pun belum ada ya? Belum ada. Jadi dulu Kalimantan Tengah, Palangkaraya itu pernah direncanakan awalnya gitu menjadi sebuah kota yang direncanakan dari awal. Kemudian tidak terjadi dan
kedepannya sebenarnya kota yang direncanakan dari awal itu adalah IKN nantinya. Nah itu bisa menjadi sebuah laboratorium untuk perencana kota, pemerhati dan sebagainya untuk melihat apakah kota yang direncanakan dari awal dengan baik itu akan berkembang dengan baik pula. Gitu. Jadi menurut Anda IKN ini pilot project perencanaan kota? Bisa dikatakan seperti itu, tapi karena memang belum ada sebelumnya. Belum ada sebelumnya di Indonesia ya, tapi kalau di dunia kan banyak sih kota-kota di seluruh dunia yang direncanakan dengan baik ke depannya. Bukan berarti bahwa kota-kota yang sudah ada kemudian tidak bisa direncanakan dengan baik pula gitu. Perlu sebuah, kalau bahasanya sih revolusi perencanaan kota gitu. Seperti yang dilakukan Singapura. Singapura dengan Jakarta mungkin berangkatnya sama-sama, tetapi hari ini Singapura adalah sebuah kota yang direncanakan ulang sebenarnya dan menjadi sangat baik dan menjadi objek untuk kita teliti sekarang ini. Sama kayak Malaysia kali ya? Ya, Malaysia. Pusatnya bukan di Kuala Lumpur tapi di Putrajaya. Itu kasusnya lain lagi sebenarnya. Lain lagi ya? Itu tidak terkait ya? Tidak terkait. Tapi maksud saya Singapura itu adalah contoh kota yang sebenarnya pernah berkembang, tapi kemudian diredefinisi ulang perencanaan kotanya dan menjadi baik sekali pada saat ini. Dibanding misalnya dengan ibu kota Jakarta ya, yang sangat crowded hari ini. Jadi pilot project tadi yang seperti kita bilang IKN tadi ini adalah contoh kasus baru penataan kota. Apa maksudnya penataan kota yang direncanakan tadi itu? Berarti memang dia tidak terpengaruh dengan luas wilayah. Kalau Singapura kan memang luas wilayahnya kan kecil. Kalau itu tidak terpengaruh dengan pola-pola itu ya? Sebenarnya kalau kota yang kompak city artinya kota yang bisa dijangkau dengan baik. Jadi jaraknya tidak terlalu luas, itu sebenarnya lebih mudah untuk dikelola. Singapura kan tidak terlalu luas sebenarnya. Nah, IKN ini memang didesain untuk menjadi sebuah titik baru yang berkembang nantinya. Makanya kemudian ada kawasan inti pemerintahan, kemudian ada kawasan di luar yang sifatnya menunjang dan kawasan yang kira-kira nanti menjadi pusat pertumbuhan baru dari wilayah Kalimantan Timur. Tentu yang kalau saya sebagai perencana dan pemerhati kota itu lebih kepada hal yang sifatnya teknis ya, bahwa dengan adanya titik baru maka wilayah-wilayah di sekitar Kalimantan Timur itu akan ikut berkembang pula sebenarnya. Nah, cuma ya itu tadi visi misi Kota Balikpapan apakah masih relevan dengan perkembangan atau perencanaan kota yang sangat baik di IKN itu, apakah akan sangat relevan dengan visi Kota Balikpapan yang ya mungkin direncanakan 20 atau 25 tahun yang lalu visi misinya. Sebagai kota nyaman huni, kota layak huni, Madinatul Iman dan sebagainya. Barangkali harus ada refleksi ya. Saya selalu mengatakannya harus ada cermin. Harus bercermin dengan perencanaan yang sudah disepakati di ibu kota negara gitu. Bahwa ibu kota negara itu selain berkelanjutan juga smart city gitu kan. Kemudian kota yang ramah terhadap pejalan kaki dan sebagainya. Nah, kondisi existing Balikpapan hari ini itu kan sebuah tantangan besar gitu. Mau merencanakan fasilitas umum yang baik, tapi di sisi lain banjir setiap hujan ada genangan atau banjir. Selalu ada. Saya nggak bilang bertambah atau berkurang, tapi selalu ada. Nah, ini genangan banjir atau banjir gitu. Susah dibedakan ya. Jadi ada di satu sisi kaki mau melangkah, tapi di sisi lain langkah sebelumnya itu belum selesai. Karena kota yang tidak direncanakan di Indonesia itu cirinya gini, laju pertumbuhan penduduk perkembangan kota itu lebih cepat daripada pembangunan infrastruktur kota. Kalau kota yang terencana dengan baik dari awal, maka yang dibangun adalah jalan dulu, saluran dulu, bosen dulu, bendali dulu gitu kan. Seperti ibu kota negara, mereka membangun fasilitas itu lebih awal karena memang direncanakan dengan baik dari awal. Tetapi kota-kota di Indonesia yang lain, bukan hanya Balikpapan, itu kotanya berkembang sangat pesat. Ada mall dibangun, kemudian hunian dibangun sedemikian rupa, tetapi tugas pemerintah kota untuk menyediakan fasilitas infrastruktur dalam hal ini saluran, jalan, drainase itu tertinggal jauh. Jadi makanya jangan heran
banjir yang terjadi 10 tahun yang lalu itu terjadi lagi pada saat ini. Iya. Di titik yang sama dan malah bertambah titiknya gitu. Iya. Karena sebenarnya ekspansi manusia terhadap lahan itu terjadi, tetapi pengelolaan lingkungannya tidak turut dilakukan. Iya. Sebenarnya podcast hari ini kita pinginnya santai nih Pak Ula. Tapi serius ini karena memang banyak tadi sebenarnya hal-hal menarik yang disampaikan oleh Mas Wahyula yang ini pasti memancing greget kita juga gitu kan. Seperti tadi poinnya bahwa Anda membantah dengan keras bahwa Balikpapan itu bukan kota penyangga, ya kan? Iya kan? Teras depan harus bagus. Dia harus jadi teras depan, harus bagus. Kemudian IKN ini sebenarnya adalah sebuah revolusi perencanaan kota karena belum ada contoh sejarah yang menyatakan seperti itu. Dulu Palangkaraya tapi tidak terrealisasi. Nah, terkait dengan konteks Balikpapan dan kearifan lokal yang ada di dalamnya, apakah juga kita harus menyelaraskan itu dengan membuat revolusi penataan kota besar-besaran atau kita selaraskan aja dengan IKN? Ya. Jadi kearifan lokal itu definisinya bukan berarti fisik ya. Oke. Definisi kalau saya saya sebagai pemerhati atau perencana kota atau arsitek. Gitu. Karena itu terkait dengan disiplin ilmu Anda kan. Modal sosial masyarakat Balikpapan itu ada hal yang sangat menarik menurut saya yang saya perhatikan bertahun-tahun. Yang pertama adalah masyarakat Balikpapan itu bisa menerima perubahan dengan cepat gitu. Mereka sangat terbuka, masyarakat yang sangat terbuka. Heterogen. Jadi artinya ada pendatang bukan masalah bagi orang. Anda harus ingat bahwa Balikpapan itu dulu dibangun oleh BPM. Pertaminanya Belanda. Dan mereka meninggalkan banyak bukti bahwa perencanaan kota atau kawasan yang sangat baik seperti Pertamina itu akan dinikmati 50 tahun ke depan. Ya, jadi karena masyarakat atau lingkungan Balikpapan itu bisa menerima masyarakat dari manapun itu dengan baik gitu. Makanya budaya seperti menyeberang di zebra cross itu tidak ada di Indonesia sebenarnya, hanya ada di Balikpapan. Kalau Anda perhatikan misalnya Mas Habib perhatikan masyarakat meskipun sekarang mulai terdegradasi ya, tetapi masyarakat yang memilih menyeberang di zebra cross itu masih merasa harus menyeberang di zebra cross tersebut. Dan itu jarang dijumpai di kota-kota lain di Indonesia. Gitu. Sama satu lagi yang unik. Jadi nyambung yang tadi. Jadi teman saya waktu datang ke Balikpapan dia heran kok cuma di Balikpapan jalanan itu dipel katanya. Itu bukti-bukti ya. Itu berarti budaya kan? Iya, budaya yang bisa menerima perubahan kebudayaan dengan sangat baik gitu. Itu modal sosial yang menurut saya menjadi potensi yang bisa dimaksimalkan gitu. Kemudian yang kedua tentu yang menjadi fokus kita juga adalah Balikpapan secara fasilitas sangat lengkap. Ada pelabuhan, ada airport yang kalau skalanya itu adalah skala internasional semua. Jadi ibaratnya kalau ingin melakukan sesuatu di Balikpapan itu akan dilaksanakan dengan sangat mudah. Itu modal yang dimiliki oleh Kota Balikpapan. Nah, cuma pertanyaannya seberapa fokus juga kita itu loh dalam menata Balikpapan ke depan. Kalau tadi kalau revolusi mungkin terlalu keras. Tapi kalau misalnya saya mengatakan redefinisi ulang visi dan misi kota ke depannya gitu. Karena hari ini dinamikanya kota sudah sangat sedemikian rupa. Benarkah kita adalah kota yang nyaman huni gitu kan? Apakah kita perlu melakukan refleksi dengan pembangunan yang masif di samping Balikpapan? Atau memilih, ini juga sebuah hal yang baik, memilih menjadi kota yang kecil aja. Seperti hari ini, kota yang kompak tapi kota yang mudah dijangkau kemana-mana. Kalau dari bandara ke pelabuhan kan hanya 30 menit. Kalau di kota lain, Anda dari bandara ke pelabuhan itu mesti 2 jam, 3 jam. Persiapannya pasti lama. Nah, apakah kita tetap menjadi sebuah kota yang kecil, nyaman dihuni, atau mau berubah menjadi sebuah kota yang secara jiwa itu mengikuti apa yang ada di ibu kota negara ke depannya. Jadi kota yang
sustainable gitu. Iya. Dan tentu butuh biaya yang sangat besar ya. Iya, iya. Tapi ya dinamika perkembangan kota juga mesti menjadi sebuah menjadi sebuah hal yang untuk didiskusikan. Artinya memang masih belum ada formula, atau sudah ada formula sebenarnya kalau di Kacamata. ruang pikirnya Pak Wahyula? Kalau saya menyederhanakan, Iya. jadi gini, dari hal-hal yang saya pelajari, yang saya baca, yang saya praktekkan sehari-hari, sebenarnya perencanaan kita itu tidak pernah ada yang keliru gitu. Perencanaan kota kita gitu. Karena misalnya contoh begini, ketika di Balikpapan sebuah pengembang ingin membangun perumahan, maka secara umum mereka harus memiliki mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kalau tidak, izinnya tidak boleh keluar ya. Kayak ruang terbuka hijau Bengali dan sebagainya gitu. Nah, tetapi yang jadi masalah kalau kemudian apa yang dirancanakan kemudian diletakkan di atas tanah misalnya, tanah yang ada gitu. Jadi pada saat pembangunan pengawasan menjadi sangat lemah gitu. Makanya kemudian perencanaan perumahan begitu diimplementasikan menjadi sangat minim. Misalnya Bendali yang direncanakan 100 meter, kemudian ternyata dalam pelaksanaan bisa mengecil gitu Mas. Dan itu sangat berpengaruh gitu, terhadap tangkapan air hujan. Iya. Oke. Artinya sesuai dengan disiplin ilmu Anda ini kan, artinya dalam konsep penataan kota ini kita hanya tinggal meredefinisi, menyelaraskan dengan modal yang sudah ada ya. Dengan modal yang sudah ada, menyelaraskan apa yang sekarang tengah dilakukan oleh pemerintah di KN nanti gitu. Ya. Karena tadi kan Anda membantah keras bahwa Balikpapan sebenarnya menjadi teras. Oh, teras depan. Halaman depan. Teras depan. Gitu, kalau enggak teras depan, teras samping lah paling enggak gitu. Karena kalau penyangga bahasanya ini, kalau penyangga yang jelas bukan halaman belakang lah ya. Kan jangan sampai. Jadi harus tampil malah lebih baik. Jangan-jangan gini Mas Habibie, kalau pikiran kita. Yang di IKN ini adalah sebuah ibu kota yang besar, ini kota kecil tapi selengkap ibu kota negara. Wah. Kan bagus sekali. Jadi kalau di ibu kota negara nanti ada Istana Wapres. Iya. Istana Presiden. Di sini mungkin nanti ada Istana Wapresnya gitu ya. Bukan. Atau di sana ada sayap kanan, di sini sayap kirinya di sini gitu ya. Okay. Kenapa tidak gitu? Iya. Nah, terkait dengan itu tadi menarik sekali. Anda juga mengatakan bahwa modal sosial sudah dimiliki oleh kota ini gitu kan, masyarakatnya heterogen, bisa menerima perubahan. Bisa menerima perubahan gitu kan. Artinya sekarang mungkin yang dibutuhkan adalah bagaimana dengan penataan kota yang bisa enggak saya katakan ideal ya. Kalau misalnya tadi redefinisi tadi berjalan dengan baik, bisa enggak saya katakan ideal? Bisa saja mungkin ya. Dengan penataan kota yang ideal seperti tadi, otomatis kan sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan gitu kan. Apakah masyarakat dilibatkan dalam proses redefinisi tadi, atau setelah ini jadi baru masyarakat kita libatkan untuk biar sustainable, biar berkelanjutan pembangunan yang sudah direncanakan tadi? Kota yang sudah existing itu wajib menyertakan masyarakat. Melibatkan masyarakat dari awal ya, berarti ya, dari awal. Oke. Karena penguatan civil society itu akan menjadi bagian dari proses pembangunan gitu. Oke. Jadi bukan top down tapi bottom up. Iya. Yang saya berikan contoh tadi tentang penelitian saya bahwa potensi ekowisata di Balikpapan itu besar sekali sebenarnya. Dan itu terbukti. Anda mau contoh seperti Mangrove Center? Iya. Itu Mangrove Center dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dulu di zaman normal ya, sebelum COVID pandemi itu bisa sampai 1.000 orang dalam 1 bulan. Coba bayangkan potensi pendapatan yang akan didapatkan oleh pemerintah jika itu dikelola dengan baik. Cuman masalahnya tadi ada infrastruktur yang tidak memadai. Jadi hal-hal yang tumbuh dari bawah dan mangrove itu adalah contoh, Mangrove Center ya adalah contoh pembangunan ekowisata yang betul-betul yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat yang membuat itu jadi seperti sekarang ini. Nah, harapannya di semua sektor yang berhubungan dengan penyediaan fasilitas publik juga itu bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Misalnya? Di awalnya. Misalnya
Kalau sekarang kan sebenarnya wisata berkembang sekali ya, objek-objek Iya. titik-titik tertentu. Iya. Kalau kalau di Jogja itu Iya. titik apapun bisa Iya. menjadi sebuah objek wisata yang menarik. Iya. Dan menariknya lagi bahwa kalau wisata itu bertumbuh maka pendapatannya akan sangat besar. Iya. Kemudian bagaimana masyarakat secara kelembagaan di tingkat desa dan kelurahan bisa menyelesaikan masalah perekonomian dengan baik mungkin ya. Iya. Nah itu hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk melakukan civil society tadi istilah Iya. Mas Habibie gitu. Iya. Kalau saya pembangunan yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Bukan tidak mungkin, akan sangat mungkin terjadi kalau masyarakat pemerintah membuat regulasi yang mendukung dan mendorong tumbuhnya proses itu gitu. Artinya memang tidak bisa lepas ya, kalau kita kembali di awal tadi, tidak bisa lepas bahwa kota yang baik itu pasti akan mensupport masyarakatnya. Ya kan? Nah, kalau posisi sekarang ini kan mungkin karena tadi seperti Pak Wahyula bilang bahwa kita masih harus berpikir ulang, apakah memang kota ini nyaman atau layak huni, atau kotanya sudah nyaman gitu kan, kotanya sudah layak, tapi kita yang tidak layak atau tidak nyaman tinggal di sini kan susah juga Pak Ula ya kan. Karena saya sih masih nyaman Mas Habibie. Saya juga masih nyaman. Dan salah satu kelebihan kota Balikpapan itu memang ya kota nyaman dihuni. Gitu. Betul sekali. Nah, sekarang kan artinya untuk menuju proses yang ideal tadi, apalagi bahwa kita akan menjadi teras depan ibu kota negara tadi, paling tidak kan kita harus punya masyarakat yang smart. Ya. Kota sudah harus diatur oleh pemerintah dengan baik. Ya. Dan endingnya kita punya masyarakat yang smart untuk mengimbangi itu gitu kan. Karena kan miris juga kalau misalnya teras depan tapi mungkin masih banyak slumry area atau dan segala macam seperti itu. Nah, untuk menumbuhkan itu kan kalau tadi saya tangkap dari Pak Wahyula tadi bahwa titik tekannya masyarakat harus punya kreasi. Masyarakat harus punya kreasi. Nah, kreasi ini kadang-kadang kan tidak bisa muncul secara instan. Betul. Nah, di mana peran pemerintah di sini? Oh iya, karena itu ditanyakan, kebetulan tahun kemarin kami juga melakukan penelitian tentang potensi ekonomi kreatif di Kota Balikpapan. Iya. Kami membuat master plan-nya dan mendapatkan hasil penelitian bahwa dari 17 subsektor ekonomi kreatif, itu macam-macam, dari kuliner, dari kriya, dari musik, film, fashion dan sebagainya, termasuk juga arsitektur dan interior. Iya. Ternyata Balikpapan itu memiliki potensi besar jadi unggulannya itu ada 3 Mas Habib. Iya. Satu, sorry batuk. Tidak. Satu kuliner, nomor satu itu kuliner. Jadi indikasi bahwa berusaha di sektor kuliner itu pasti bisa survive di Balikpapan. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau ini contoh kasus pribadi saya sendiri nih, kalau kuliner ini karena jadi Anda buka warung kecil itu bisa bertahan asal yang jual itu tidak pergi gitu. Asal konsisten. Asal konsisten. Anda bikin kafe atau warung kopi itu bisa tetap bertahan gitu. Oke, yang pertama dulu Pak Mas Ula. Karena saya mau bukan menguji, tapi saya mau mempertanyakan tadi yang soal kuliner tadi. Tapi bisa jadi juga karena kesiapan subjektif saya mungkin atau kemarin yang tidak kuat gitu ya. Jadi kemarin saya sama istri saya buat itu kebetulan masakan Cirebon, namanya empal gentong. Nah, sama tahu gejrot. Artinya kan mungkin untuk komunitas Sunda atau komunitas Cirebon di sini mungkin sangat terbatas, tapi bisalah kita ini kan itu secara online gitu kan. Itu ternyata hanya kuatnya 3 bulan. Artinya waktu itu saya menilai sama istri saya, apakah ini karena memang cuma tren masyarakat? Makanya tadi saya coba pertanyakan ulang, apakah kuliner ini terkait dengan persoalan-persoalan seperti itu atau gimana? Karena masyarakat Balikpapan ini kan kadang-kadang tren juga, Pak Ula. Ada tren begini, jadi mungkin ada faktor itu, tetapi tapi di penelitian Anda di itu penelitian saya ini yang pertama kuliner, kemudian yang kedua kriya itu kerajinan, handicraft. Kemudian tapi yang ketiga yang menarik adalah aplikasi. Jadi dua produk craft ini itu harus bisa dipasarkan dengan baik lewat marketing digital. Mungkin itu
persoalan tadi yang Nah, tidak itu yang satu tidak hal. bisa terjawab. Kemudian ini unggulan. Kemudian ada prioritas. Bahasanya prioritas. Kalau nggak salah ada 5 lagi tuh. Ada film, ada apa namanya, musik. Musik berkembang pesat juga di Balikpapan. Oh iya ya. Iya, jadi musik, kemudian ada interior nggak salah, dan games, dan satunya saya lupa gitu. Jadi selain 3 subsektor ini, ada 5 subsektor yang kalau kelola dengan baik itu bisa menjadi industri aircraft. Jadi aircraft itu sekarang jadi industri. Oke. Nah, industri. Nah, kalau terkait kuliner tadi, sebenarnya memang harus tidak boleh berdiri sendiri, Mas Habibi. Oh ya. Jadi kalau kuliner hanya kuliner saja kan, Iya, jadi iya, dia iya. harus dibarengi dengan cara memasarkan dengan baik. Betul, Sebenarnya betul. kan mudah sekarang. Betul, betul. Anda di Facebook Iya. menggunakan marketplace itu Iya. bisa jualan apapun ya. Cara singkat. Ya. Tapi yakinlah bahwa kuliner itu kalau dibuat di Balikpapan itu akan bertahan asal konsisten dan fokus. Tapi kalau dari penelitian tadi, kreasi-kreasi masyarakat yang menuju ekonomi kreatif tadi itu kan indikator di masyarakat metropolitan sebenarnya kan. Iya, iya. Ada itu hanya di kota-kota besar. Ini sebenarnya termasuk penelitian musik dan lain sebagainya itu. Kalau kuliner itu berarti Balikpapan sudah bisa sampai di titik itu ya? Nah, kuliner itu sebenarnya penelitian yang dilakukan di Indonesia, kuliner juga nomor 1. Oh, di Indonesia. Penelitian Indonesia. Penelitian Kaltim, kuliner juga nomor 1. Oh, iya. Balikpapan, kuliner juga nomor 1. Berarti Anda usaha makanan atau minuman atau apapun yang ada hubungannya dengan kuliner, kalau difokusin di telatenin itu bisa menjadi. Kuliner kan kalau dulu kan mungkin kebutuhan dasar, memang kita butuh makan, gitu kan. Kalau sekarang dia sudah prestis ya. Sudah jadi industri kalau saya. Industri namanya industri ekonomi kreatif. Iya. Karena butuh kreativitas. Oke. Artinya yang bisa kita bangkitkan untuk menuju masyarakat yang smart lah menuju ke IKN tadi, artinya di titik-titik itu ya yang bisa kita kembangkan ya. Jadi dalam kuliner, skala kecil ya. skala craft dan lain sebagainya itu ya. Saya merasa itu karena apa? Karena mungkin kalau kayak handicraft itu atau kriya itu mungkin karena kota Balikpapan ini adalah kota yang menjadi kota transit. Jadi banyak kunjungan. Kalau ke IKN kan harus lewat kota Balikpapan. Artinya ini saya tertarik ini, Paul. Artinya Balikpapan ini sebenarnya sudah masuk di masyarakat yang semi metropolis berarti kalau sudah menuju hal seperti itu. Karena heterogenitas itu yang membuat kota ini kebudayaannya kontemporer sebenarnya. Saya selalu mengatakan juga bahwa Balikpapan itu seperti Singapura Indonesia gitu sebenarnya kalau mau. Cuma bagaimana membuatnya menuju hal tersebut itu kan butuh waktu. Artinya hal-hal seperti kayak Citayam Fashion Week itu bisa aja sebenarnya di Balikpapan bisa gitu sekali. Dan itu bisa berkembang bisa sekali. Gitu ya. Jadi kalau konsisten Balikpapan itu bisa dibuat menjadi kota festival. Oke. Kotanya sekarang sudah mendukung enggak untuk itu, Paula? Sangat mendukung sebenarnya. Jadi dari secara geografis, karena Balikpapan ini memiliki wajah depannya itu adalah air, atau bahasa perencanaan itu waterfront city, maka kondisi itu sangat menunjang jika ada kegiatan-kegiatan yang diadakan di sepanjang pantai itu. Cuma memang harus didukung oleh pemerintah nih dalam bentuk perizinan, dalam bentuk regulasi gitu kan. Mendorong stakeholder lokal untuk melakukan itu secara mandiri. Ya, itu. Jadi pemerintah cukup membuka perizinan sebesar-besarnya. Ketika itu ramai, UKM bisa tumbuh. Iya. Itu akan mendorong makin ramainya Balikpapan. Sudah ada belum kalau menurut Anda titik-titik sinergitasnya? Titik-titik sinergis. Informasinya gini, sekarang kegiatan-kegiatan pariwisata itu diserahkan ke masyarakat justru, ke pihak ketiga. Kalau dulu kan masih harus dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata sendiri. Sekarang pemerintah kota, bukan karena saya orang pemerintah ya, tetapi informasinya itu sudah diserahkan ke pihak ketiga. Untuk ke event organizer untuk membuat kegiatan-kegiatan itu sebuah langkah maju dan itu mahal. Itu terkait pariwisata. Kalau di penguatan ekonomi masyarakat yang lain kayak di craft tadi, kuliner, UMKM-nya lah seperti itu. Mungkin banyak pelatihan untuk meningkatkan kemampuan
pengemasan dan sebagainya, karena pasarnya tidak boleh dibatasi hanya di Balikpapan atau Kalimantan Timur. Pasar kria misalnya itu harusnya bisa menjangkau seluruh dunia gitu kan. Salah satu kelebihan dunia digital hari ini, market itu kan tidak terbatas gitu. Jadi bisa dibawa ke seluruh dunia. Ini sudah mulai mengkerucut ini, Pak Ula. Kalau di Jogja itu kan, kalau kita mau belanja soal kria, terlepas dari Malioboro dan lain sebagainya, itu kan kita ke Kasongan. Kalau kita mau cari keramik dan sebagainya, kan titik-titik seperti ini seharusnya sudah mulai dipikirkan oleh pemerintah gitu kan. Kalau terkait dengan proyeksi Pak Wahyu tadi ke depannya, pasca migas tadi itu, dan sebagai teras depan tadi itu, artinya kalau orang-orang luar Balikpapan, orang Jakarta mau ke sini, dia sudah tahu kalau saya mau begini saya harus di tempat ini, saya mau begini saya harus di tempat begini. Nah, proyeksi seperti itu sudah ada belum ya? Kalau sekarang kan pasti di kebun sayur, tak mau beli kerajinan di kebun sayur kayak gitu-gitu. Mestinya sudah punya. Jadi proyeksi itu berarti kan apa yang akan dilakukan ke depannya gitu. Nah, mau tidak mau sebenarnya harus melakukan promosi tematik ya, kalau bahasa saya. Atau bahasa yang tadi juga tepat saya kira, redefinisi tadi itu. Redefinisi bisa mengarah ke redefinisi visi dan misi kota gitu. Karena pada saat dibuat visi nyaman huni, betul. Mungkin saat itu adalah kota ini tidak ngapa-ngapain juga tetap bagus kok. Saya bangun tidur saya harus tahu mau ngapain. Kan? Gitu. Karena apa? Karena mohon maaf, karena dulu sangat tergantung dengan industri migas. Gitu. Betul. 60-70% pendapatan asli daerah kan asalnya dari ketika industri migas bekerja gitu. Nah, ketika kemudian industri migas ini mulai berkurang, maka harus ada sebuah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota. Dan hal yang pertama itu memang pariwisata gitu. Dengan potensi-potensi yang dimiliki. Ini tidak terlepas dari contoh misalnya. Uni Emirat Arab yang Dubai yang tidak punya potensi sekarang sudah terbuka. Dan itu adalah kota migas dulunya. Dengan segala kontroversinya. Sekarang menjadi salah satu objek pariwisata dunia gitu. Tidak memiliki keindahan gitu. Kemudian gersang kotanya, tapi sekarang bisa menjadi salah satu tujuan pariwisata dunia. Bahkan ada kasinonya. Jangan bilang Balikpapan akan memiliki kasino gitu. Maksudnya negara teluk mana yang punya kasino selain di Dubai kan gitu. Cuma itu tadi harus aircraft-nya ditumbuhkan, didorong untuk 17 subsektornya. Jadi 17 subsektor itu semua ada di Balikpapan, Mas Habibie. Jadi dari penelitian kami itu ada semua. Tapi ada yang menonjol, ada yang mungkin perlu didorong gitu ya. Kemudian hasil penelitian juga mengatakan bahwa salah satu kekurangan ekowisata itu adalah fasilitas infrastruktur. Jalan menuju wisatanya kurang bagus gitu. Terus kemudian pada saat di sana susah nyari toilet, itu hal-hal kecil yang membuat kunjungan itu menjadi kurang menarik gitu. Artinya infrastruktur menuju sentra-sentra pariwisata tadi masih kurang memadai ya. Dan juga mungkin bukan hanya pariwisata, semua industri yang membutuhkan infrastruktur harus digenjot gitu. Artinya saya tangkap dari podcast kita ini sebenarnya sederhana aja. Ketika saya mau menonton festival musik misalnya, karena tadi kan masuk dalam saya tahu saya harus ke daerah mana. Misalnya festival musik kita tempatkan di satu titik, misalnya di daerah Manggar atau ini di daerah sini. Artinya proyeksi-proyeksi seperti itu sebenarnya sudah harus dan ketika menonton festival musik, ketika saya cari parkir itu ada dan parkirnya jelas dan tercatat. Kalau sekarang kan kita lihat misalnya contohnya kayak festival musik misalnya, ini kadang di lapangan ini, kadang paling sering dipakai di dom. Artinya banyak tempat yang kalau itu difokuskan dan itu menjadi sentra kan lebih ada enak tugas lagi. utama pemerintah kota yang belum ada sebenarnya. Apa itu? Sampai hari ini pemerintah kota belum bisa membuat alun-alun kota. Belum memiliki alun-alun tempat berkumpul ya? Tempat berkumpul. Lapangan Merdeka itu? Lapangan Merdeka kan Pertamina yang buat. Oh iya. Itu bukan alun-alun namanya ya? itu alun-alun nggak itu ya? Bukan ya? Bukan. Jadi maksud saya memang harus mencari. Nah itu kan bagaimana kita mau mengatakan kota ini adalah kota yang masa depan, kota modern, ketika ruang terbuka hijau tidak didesain dengan baik di awal. Oke. Kita banyak punya potensi tuh, Puskim misalnya bisa dibuat menjadi ruang terbuka hijau.
titik-titik tumbuh baru. Iya. Di bagian utara juga mungkin bisa ya. Artinya dengan situasi seperti sekarang ini, penataan kota seperti yang ada saat ini, tidak ada salahnya untuk tidak ada kata terlambat kan untuk merubah itu kan, Meredefinisi ulang meredefinisi visi dan ulang. misi kota gitu. Wah, Karena kalau visi dan misi jelas itu turunannya bisa, rencana apapun bisa dibuat gitu. Supaya kota ini bisa melompat lebih jauh daripada yang sekarang ini. Atau memang kota ini masih berkutat di masalah-masalah itu kali ya? Iya. Drainase. Nah iya makanya itu yang saya sampaikan juga itu tadi bahwa mau melangkah tetapi kaki yang sebelahnya ini masih tenggelam juga di hal yang sebenarnya terjadi di seluruh Indonesia gitu. Iya. Nah, kalau mau lepas dari masalah banjir, masalah drainase, karena sekarang kota ya sudah berbicara tentang kota berkelanjutan. Oke. Listrik bukan lagi dari energi yang tidak terbarukan ya, Iya. tapi dari energi matahari misalnya. Iya. Nah, wacana-wacana seperti itu ada di IKN nanti. Jadi gedung-gedung di IKN nanti itu hasil sayembara kemarin itu sumber listriknya semaksimal mungkin dari Panel surya ya. panel surya atau energi yang terbarukan. Nah, itu yang perlu kita dorong lebih kuat di Balikpapan ya. Oke. Tapi kalau masih sebatas jangankan wacana ya, dibicarakan juga enggak gitu kan. Nah, itu harus ada refleksi ke sana. Mau tidak mau, suka tidak suka harus ada refleksi ke ibu kota negara. Tapi bukan bentuk fisiknya ya. Iya, kalau bentuk fisiknya kan sangat jauh berbeda. Tapi yang kita refleksi itu adalah visi masa depan kota, visi kota masa depan seperti apa sih? Kalau masa kota yang modern itu kan sebenarnya bukan yang banyak motor dan mobilnya, tapi kota yang ramah terhadap pejalan kaki, yang memiliki transportasi massal gitu. Iya. Kemudian tidak macet, karena kemacetan itu membuat kerugian yang besar kalau misalnya terjadi seperti itu. Iya. Artinya kalau melihat kondisi Balikpapan saat ini, memang tadi kita perlu redefinisi. Gitu Redefinisi visi dan misi ya. Sementara model sosial sebenarnya kita punya, gitu kan? Sangat Karena masyarakat banyak. Balikpapan heterogen. Iya, gitu, heterogen. Artinya kan secara psikologi masyarakat kita mungkin Terbuka, sudah dalam posisi yang siap, Ya, gitu siap. kan? Contoh kasus misalnya soal psikologi massa ini kan, seperti sekarang kita masyarakat Balikpapan sudah tidak asing lagi melihatnya mobil-mobil RI berapa lewat karena terkait sama IKN gitu kan. Presiden bolak-balik di sini. Artinya secara psikologi kita sudah siap lah untuk hal seperti itu. Kalau dulu kan jarang sekali itu Pak Wahyula kan. Kita melihat mobil menteri itu kan jarang sekali, melihat plat nomor RI berapa itu kan jarang sekali. Kalau sekarang sudah sering gitu. Artinya secara psikologi memang kita seperti Pak Ula bilang tadi, kita sudah terbuka, kita sudah siap untuk itu. Tinggal bagaimana pemerintah tadi kan meredefinisi persoalan-persoalan ini, visi misi tadi itu sehingga selaras dengan khawatirnya masyarakat sudah siap untuk take off, pemerintahnya yang belum siap untuk menopang itu gitu loh kan. Nah, memang kata kuncinya tadi seperti Pak Wahyula sampaikan bahwa pelibatan masyarakat cukup penting dalam hal ini gitu loh. Pembangunan masa depan itu ya itu tadi penguatan civil society gitu. Iya. Yang istilah Mas Habib itu civil society. Kalau saya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan di semua sektor gitu, di semua sektor. Tadi kalau saya karena penelitian saya banyak ke wisata dan ekowisata serta infrastruktur, maka fokusnya akhirnya ternyata ekowisata itu sangat memungkinkan dikembangkan. Sebenarnya kan kalau ini direalisasikan kan sebenarnya pemerintah lebih ringan tugasnya. Karena menerima masukan dari masyarakat. Betul. Gitu, kan? Jadi ekonomi masyarakat bertumbuh, pemerintah mendapatkan pendapatan. Dan istimewanya lagi, ekowisata itu tidak merusak lingkungan. Malah membuat lingkungan menjadi terjaga. Gitu. Harusnya sebenarnya kalau mau redefinisi seperti itu, kalau bahasa kasarnya, kalau revolusi terlalu berat gitu kan, harusnya harapannya kita nanti di Musrenbang misalnya, itu kan usulan dari RT itu bukan lagi bukan lagi drainase atau apa. Tapi saya pingin di RT saya ini jadi sentra produksi apa gitu. Ada temanya. Ada temanya gitu loh ya kan. Ya datanya itu ada loh, lengkap. Oke. Kalau Anda mencari di data di Balikpapan tentang UKM itu lengkap. Usaha kecil menengah itu lengkap.
misalnya di RT sekian Kelurahan Sungai Nangka misalnya, saya pingin di tempat saya jadi sentra kuliner nih. Oh bisa. Ya kan? Jadi Ya. usulannya sudah Ya, seperti itu gitu Nah, kan. dan dihubungkan misalnya ada festival yang diadakan oleh Dinas Pariwisata setiap bulan. Iya. Temanya berbeda-beda. Iya. Misalnya bulan pertama adalah Iya. festival bunga atau kembang seperti Iya. di Pasadena gitu kan Iya, di Amerika. betul. Kemudian bulan depannya Iya. dibuat lagi festival khusus motor kendaraannya kan. Iya. Nah, dan kemudian yang jualan di situ kaki limanya itu adalah binaan UMKM semuanya. Iya, Nah, iya. itu terus hotel penuh gitu kan karena ada Nah, sebisa mungkin dibuat internasional gitu. Oke. Jadi kota ini warna-warni lah ya. Ada pengalaman gini Mas Habibie. Waktu gerhana matahari total masih ingat tahun 2016 atau 18 ya, saya lupa. Oke. Yang seluruh kota, beberapa kota di Indonesia dilewati oleh gerhana matahari total itu, salah satu yang dilewati kan Balikpapan. Oke. Itu saya tanya okupansi pada saat itu kan sangat ramai tuh Balikpapan pada saat itu. Karena kejadiannya kan mungkin sekali seumur hidup ya. Iya, iya. Okupansi itu hampir 100% hotel pada saat itu. Hanya untuk melihat itu ya. Tidak di range, maksud saya kejadiannya kan kejadian alami saja. Alami, ya. Kebetulan matahari lewat ini dan ketutup, Iya. Balikpapan jadi sangat ramai. Apalagi kalau dibuat kegiatan itu secara reguler, diatur oleh pemerintah, ya kan? Izinnya maksud saya, pelaksananya adalah IO kreatif. Iya. Sepanjang Sudirman misalnya ditempatkan 17 subsektor aircraft itu. Iya. Kemudian penjual makanan minuman difasilitasi tempatnya dan sebagainya. Wah, luar biasa. Balikpapan akan menjadi sangat ramai. Dubai dalam skala kecil, Mas. Oke. Artinya kreasi-kreasi masyarakat seperti ini, kreasi-kreasi masyarakat yang berkeinginan seperti yang tadi Pak Wahyula bilang tadi harusnya ditangkap dengan cergas oleh pemerintah harusnya gitu kan. Tinggal bagaimana respon pemerintah lagi melihat hal media ini kan tugasnya menyampaikan hal tersebut. Iya, dan podcast ini kan sebenarnya hanya membuka ruang pikir bagi kita intelektual untuk penguatan masyarakat karena kita kan tetap juga eksekusinya di pemerintah. Baik, terakhir Pak Wahyula, kira-kira dari sekian banyak yang kita bicarakan tadi, kira-kira apa poin-poin penting yang mau disampaikan, terutama terkait dengan tema kita kali ini ya, kearifan lokal Kalimantan Timur 2022, khususnya di Kota Balikpapan. Ya, tentu karena yang saya lakukan adalah penelitian berbasis data dan fakta. Kearifan lokal judulnya pada saat ini. Ternyata Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan itu memiliki potensi aircraft nomor satu adalah kuliner. Gitu. Iya. Jadi kalau mau berusaha di Kalimantan Timur itu mungkin batu bara dan migas sudah mulai harus ditinggalkan, harus dipikirkan. Sekarang saatnya mengelola atau menumbuhkan industri kuliner, industri ekonomi kreatif, 17 subsektornya itu menjadi industri baru di Kalimantan Timur. Bagaimana menuju hal tersebut tentu bisa bekerja sama dengan pemerintah, bisa menumbuhkan ide-ide baru gitu. Tapi ya itu tadi, jangan mungkin makanan-makanan tradisional Kaltim bisa menjadi mendunia. Jadi potensi pasarnya dengan adanya media digital seperti ini, kemudian informasi-informasi tidak terbatas lagi oleh ruang dan waktu, maka kuliner itu bisa dikirim ke seluruh dunia atau dijual ke seluruh dunia. Harapannya seperti itu. Yang kedua kemudian saya melihat bahwa dengan potensi misalnya mangrove yang begitu besar di Kaltim, bukan tidak mungkin suatu saat kalau visi pariwisatanya diredefinisi ulang, visi kotanya redefinisi, apalagi ada ibu kota negara dengan tema sustainable dan smart city. Kaltim bukan tidak mungkin menjadi Dubai dalam skala yang lebih kecil ya, karena kan butuh energi yang sangat besar untuk membuat. Dan itu terbukti beberapa titik-titik yang tumbuh secara mandiri seperti Mangrove Center itu
dikunjungi oleh wisatawan dari seluruh dunia itu dengan tujuan wisata dan pendidikan. Ini kan tentang lingkungan. Mudah-mudahan ya ini bisa dilakukan, meredefinisi ulang visi dan misi kota di sekitar IKN untuk menuju kota yang lebih baik ke depannya. Oke. Memang tadi kita bicara lebih spesifik ke Balikpapan ya, karena memang ini kita ini terkait dengan persoalan-persoalan di Balikpapan, tapi sesungguhnya bahwa persoalan-persoalan seperti di Balikpapan ini juga sebenarnya pastinya juga mungkin melanda di kota-kota lain di luar Balikpapan untuk konteks Kalimantan Timur. Dan saya kira kearifan-kearifan lokal tadi seperti yang Pak Wahyula katakan bahwa semua itu kan muaranya di pembangunan partisipatif, pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, dan pemerintah harus siap menerima ini, kreasi-kreasi masyarakat harus siap ditangkap dengan cergas. Baik, Sobat Borneo, demikian podcast kita untuk episode kali ini di Siniar Kaltim untuk Indonesia, sebuah wadah untuk membuka ruang pikir bagi penguatan masyarakat. Dan kita akan ketemu lagi dalam podcast berikutnya dengan tema yang menarik lainnya. Terima kasih.